Ada sebuah arus besar yang terjadi diam-diam, namun jarang dibicarakan. Orang-orang yang paling sadar, paling terjaga, dan paling berkembang secara psikologis perlahan menarik diri dari kehidupan masyarakat. Bukan dengan kemarahan, bukan pula dengan drama. Mereka sekadar menghilang, meninggalkan hiruk-pikuk, menutup akun media sosial, meninggalkan karier, mengakhiri hubungan, dan memilih kesendirian ketimbang keramaian. Fenomena ini bukanlah tren baru, melainkan sebuah pola psikologis arketipal yang mendalam. Fenomena ini adalah tanda evolusi, bukan kegagalan adaptasi. Seorang pengamat jiwa pernah memprediksi fenomena ini. Ia menyebutnya sebagai penarikan diri yang diperlukan. Ketika seseorang menjadi begitu sadar secara psikologis, hingga partisipasi dalam ketidaksadaran kolektif, terasa menyakitkan, bukan hanya secara kiasan, tetapi juga secara fisik dan batin, maka penarikan diri itu muncul secara alami. Ini adalah sebuah mekanisme bertahan hidup. Jiwa, pada tahap kesadaran yang tinggi, harus melindungi dirinya dari lingkungan yang secara konstan berusaha meredupkan cahaya batin yang baru ditemukan. Seorang pengamat jiwa menjelaskan bahwa menghilang bukanlah tanda melarikan diri atau kepengecutan. Justru, ini merupakan bagian penting dari proses kesadaran yang semakin berkembang. Semakin sadar seseorang, semakin sulit baginya menoleransi norma-norma masyarakat yang dibangun di atas ilusi. Ini bukanlah pelarian spiritual atau penghindaran. Ini adalah mekanisme bertahan jiwa ketika dikelilingi ketidaksadaran massal. Jika Anda merasa terdorong untuk menarik diri, menjauh, atau meninggalkan semuanya, seorang pengamat jiwa akan berkata, Anda bukan antisosial. Anda hanya sudah terlalu sadar untuk wadah kolektif yang ada. Beban melihat. Ketika ketidaksadaran kolektif menyebabkan rasa sakit, seorang pengamat jiwa memahami sesuatu yang menjelaskan fenomena ini secara radikal. Masyarakat berjalan di atas ketidaksadaran kolektif. Ilusi bersama, proyeksi massal, bayangan yang disepakati, dan kebenaran dangkal yang diterima secara umum. Ini bukanlah kesalahan sistem. Inilah sistemnya. Dan sistem itu hanya berfungsi jika semua orang ikut serta secara tidak sadar. Saat seseorang benar-benar terbangun bukan hanya secara intelektual, tetapi juga psikologis, melalui integrasi pengalaman batin yang mendalam, ia menjadi semacam gangguan dalam pola yang sudah terbentuk. Ia dapat melihat proyeksi yang sedang dijalani orang lain, menyadari bayangan sisi gelap tak disadari, yang dihindari banyak orang, dan memahami permainan-permainan psikologis yang berlangsung di bawah sadar. Dan setelah melihatnya, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Inilah yang seorang pengamat jiwa sebut sebagai beban melihat. Seorang pengamat jiwa sendiri mengalaminya. Seiring kesadarannya berkembang melalui proses individuasi, proses menjadi satu kesatuan dan diri sendiri, interaksi sosial biasa terasa semakin berat baginya. Bukan karena ia sombong atau merasa lebih unggul, tetapi karena ia merasa seperti seseorang yang terjaga di tengah ruangan penuh orang yang sedang tidur. Setiap percakapan mengharuskannya berpura-pura tidak melihat apa yang dilihatnya, tidak mengetahui apa yang diketahuinya, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan. Ini menciptakan disonansi kognitif dan emosional yang ekstrem. Anda menjadi secara psikologis sendirian, bahkan saat secara fisik dikelilingi banyak orang. Anda berbicara dalam bahasa yang berbeda, melihat dimensi yang berbeda, dan beroperasi dari realitas yang berbeda. Upaya untuk menjembatani jarak itu, menerjemahkan antara kesadaran pribadi yang baru dan ketidaksadaran kolektif, sangat menguras energi. Mekanisme defensif jiwa. Itulah sebabnya orang-orang yang terbangun mulai menghilang, bukan karena mereka membenci masyarakat, tetapi karena bertahan di dalamnya berarti mengkhianati kesadaran mereka sendiri. Setiap hari menuntut mereka berpura-pura tertidur. Setiap interaksi mengharuskan mereka meredupkan cahaya diri. Setiap hubungan meminta mereka menjadi lebih kecil dari yang sudah mereka capai. Pada akhirnya jiwa berkata, cukup, menarik diri, melindungi kesadaran. Berhentilah membiarkan ketidaksadaran kolektif menguras apa yang sudah susah payah Anda bangun. Seorang pengamat jiwa menemukan bahwa ketika seseorang telah mengintegrasikan bayangan, pribadinya mengakui dan menerima aspek gelap, memalukan, atau tertekan dari diri sendiri, maka bayangan kolektif menjadi sangat sulit untuk disaksikan dan ditoleransi. Anda menyaksikan seluruh masyarakat memproyeksikan kegelapannya sambil menyangkal keberadaannya. Bayangan kolektif dan delusi massal.
Ketika Anda sudah menghadapi sisi gelap dalam diri sendiri, melihat orang lain melemparkan sisi gelap mereka kepada kambing hitam, individu, kelompok, atau partai tertentu, saat Anda sudah mengintegrasikan kegelapan diri, menyaksikan proyeksi bayangan masyarakat menyalahkan kelompok lain, partai lain, atau pihak tertentu, menjadi semakin sulit diterima, terasa seperti menyaksikan sebuah psikosis massal. Karena pada dasarnya memang itulah yang sedang terjadi dalam pandangan sang pengamat jiwa. Orang yang telah terbangun menyadari bahwa sebagian besar konflik sosial hanyalah proyeksi bayangan. Perang sebenarnya adalah benturan bayangan kolektif. Perpecahan politik merupakan proyeksi massal. Sementara itu, amarah di media sosial hanyalah materi bayangan kolektif yang mencari sasaran. Begitu Anda menyadari hal ini, ikut terlibat menjadi sesuatu yang mustahil. Anda tidak bisa bergabung dengan kerumunan ketika tahu bahwa mereka sebenarnya sedang memburu bayangan mereka sendiri. Anda tidak bisa berpihak, sebab Anda mengerti bahwa kedua sisi hanya saling memproyeksikan. Anda pun tak bisa lagi menuding secara kolektif ketika sadar bahwa itu hanyalah bentuk ketidaksadaran massal. Penarikan diri bukanlah karena merasa lebih unggul, melainkan karena kebutuhan psikologis untuk menolak delusi. Seorang murid, seorang pengamat jiwa, pernah menggambarkan ini dengan tepat. Dulu saya memiliki pandangan politik yang sangat kuat. Namun setelah saya mampu mengintegrasikan bayangan dalam diri, saya melihat bahwa pendapat saya hanyalah proyeksi. Kini, ketika menyaksikan perdebatan politik, yang tampak hanyalah dua kelompok manusia saling melemparkan materi bawah sadar mereka dengan keras, sambil menamainya sebagai keadilan atau kebenaran. Saya tidak lagi bisa ikut serta, karena rasanya sama saja dengan ikut larut dalam sebuah delusi massal. Sensitivitas energi yang meningkat. Namun, inilah yang sesungguhnya terjadi. Orang-orang yang terbangun tidak hanya mampu melihat bayangan kolektif, mereka juga merasakannya. Ketika kesadaran meningkat, kepekaan energi pun muncul. Berada di sekitar proyeksi bayangan yang tidak disadari terasa seperti mengalami kekerasan psikologis. Itu bukanlah penghakiman, melainkan ketidakselarasan energi yang nyata, gangguan pada medan psikologis. Seorang pengamat jiwa sendiri pernah merasakan hal ini. Setelah proses individuasinya, berada di tengah keramaian, hampir tak tertahankan baginya. Bukan karena ia tidak menyukai orang-orang, melainkan karena ia bisa merasakan pusaran materi bawah sadar yang berputar. Proyeksi, represi, bayangan semuanya menciptakan badai psikologis yang hanya ia sadari. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang terbangun biasanya menghilang dari media sosial terlebih dahulu. Media sosial adalah mesin proyeksi bayangan tanpa henti, 24 jam sehari. Setiap guliran layar adalah hantaman materi bawah sadar. Setiap kolom komentar adalah arena tinju bayangan. Bagi seseorang yang telah mengintegrasikan bayangannya, itu sama saja dengan dipaksa menonton orang-orang memukul diri mereka sendiri, sambil menyalahkan orang lain atas luka yang mereka buat sendiri. Ini adalah ruang kolektif yang paling tidak sadar, dan karenanya paling sulit ditoleransi. Kematian persona, mustahilnya sandiwara sosial. Ada pula wawasan kedua, yang sama pentingnya dari seorang pengamat jiwa. Setelah Anda menemukan diri sejati, self, melalui proses individuasi, menjalankan peran sosial, persona, menjadi mustahil. Sementara itu, masyarakat menuntut tidak ada yang lain selain penampilan persona. Peran persona dalam masyarakat. Persona secara harfiah berarti topeng dalam bahasa Latin adalah identitas sosial yang kita kembangkan untuk berinteraksi dengan dunia. Sebelum terbangun, Anda bisa memainkan permainan sosial tanpa sadar. Tersenyum saat diharapkan, mengatakan hal yang tepat, menjalankan peran sesuai aturan. Topeng ini terasa seperti diri sendiri, dan kita mengira kita adalah topeng itu. Tetapi begitu Anda menyentuh diri, autentik kebenaran terdalam, di balik segala topeng kembali pada permainan persona, terasa seperti kematian psikologis. Setiap situasi sosial menuntut penampilan. Persona di tempat kerja, peran dalam keluarga, identitas di media sosial, pendapat yang dapat diterima, bahkan emosi yang dianggap tepat. Bagi mereka yang masih terikat pada persona, semua itu terasa wajar dan aman. Namun bagi mereka yang telah menemukan dirinya, semua itu terasa seperti siksaan batin yang mencekik. Seorang pengamat jiwa menyadari hal ini dari pengalamannya sendiri. Setelah konfrontasi dengan ketidaksadaran, ia tidak bisa lagi menjalankan peran sebagai psikiater Swiss yang sopan sesuai harapan.
Ia tak sanggup berpura-pura menyetujui opini kolektif yang telah ia lihat tembus. Ia pun tidak bisa mempertahankan hubungan yang menuntut dirinya menjadi palsu. Karena itu, ia menarik diri ke Bolingen, ke menara kecil di tepi danau, tempat ia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri, tanpa tuntutan untuk mengenakan topeng. Ini bukanlah sikap antisosial, melainkan sebuah keberpihakan pada keaslian. Orang yang terbangun tidak menolak masyarakat karena marah, tetapi karena ketidakselarasan yang mendasar. Mereka menjadi terlalu nyata untuk lingkungan yang menuntut kepalsuan, terlalu autentik untuk ruang yang membutuhkan sandiwara, terlalu utuh untuk wadah yang hanya menerima serpihan. Studi kasus, kematian persona eksekutif. Salah satu pasien, seorang pengamat jiwa, seorang eksekutif sukses yang telah melalui proses individuasi, pernah menggambarkan betapa mustahil rasanya bertahan dalam kehidupan lamanya. Ia berkata, "Saya duduk dalam rapat dewan. Semua orang memainkan peran mereka sebagai eksekutif, mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, dan memikirkan apa yang seharusnya dipikirkan oleh seorang eksekutif. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Rasanya seperti diminta berpura-pura menjadi seseorang yang tidak pernah saya kenal. Diri saya yang otentik tidak punya suara di ruangan itu. Hanya persona saya yang berbicara. Dan kini, sudah mati." Ia tidak berhenti secara dramatis. Ia perlahan menghilang, keluar sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan, hingga akhirnya pindah ke sebuah kota kecil. Di sana ia bisa menjadi nyata, bukan hanya sukses. Kepergiannya bukan karena kegagalan sosial atau karier, melainkan karena keberhasilan menemukan dirinya sendiri. Fenomena ini terjadi di banyak tempat. Mereka yang terbangun mulai meninggalkan pekerjaan yang menuntut mereka terus-menerus memakai topeng persona. Mereka mengakhiri hubungan yang didasarkan pada diri palsu, meninggalkan lingkaran sosial yang hanya menuntut topeng. Mereka bukan sedang gagal menjalani kehidupan sosial, melainkan berhasil menemukan keaslian diri. Namun keberhasilan itu justru membuat partisipasi dalam masyarakat menjadi mustahil. Menjaga kesadaran di dalam lingkungan yang tidak sadar membutuhkan energi psikologis yang luar biasa. Mereka yang telah terbangun mulai menyadari bahwa hal itu tidak dapat dipertahankan selamanya. Kelelahan kesadaran, berenang melawan arus tsunami. Bayangkan apa yang harus dilakukan seseorang yang sadar di tengah masyarakat biasa. Ini adalah pekerjaan tak terlihat yang melelahkan. Ia harus terus-menerus menyaring proyeksi yang datang dari orang lain, menjaga batas dari mereka yang menguras energi, menerjemahkan antara kedalaman batin dan permukaan, mempertahankan getarannya di tengah kebisingan, sekaligus memproses bukan hanya materi pribadinya, tetapi juga materi tak sadar yang bocor dari orang lain. Seorang pengamat jiwa menyebut ini sebagai pekerjaan psikologis. Kerja tak terlihat, yang dilakukan orang-orang sadar hanya untuk tetap bisa berada di ruang-ruang yang dipenuhi ketidaksadaran. Itu melelahkan secara fundamental. Tuntutan setiap interaksi mengharuskan orang yang sadar untuk tidak bereaksi terhadap proyeksi yang ditujukan padanya. Misalnya, menjadi kambing hitam. Tidak menyerap beban emosional tak sadar orang lain. Tidak terbawa drama kolektif. Tidak menyesuaikan diri dengan frekuensi yang tak sadar di sekelilingnya. Tidak mengkhianati kebenaran batin demi menjaga harmoni dangkal. Bagi orang yang tidak sadar, semua itu bukanlah kerja mereka hanya mengikuti arus kolektif. Tetapi bagi mereka yang sadar, rasanya seperti berenang melawan arus tsunami ketidaksadaran. Pada akhirnya, seseorang harus keluar dari air itu, atau tenggelam. Seorang pengamat jiwa mengamati bahwa pasien-pasiennya yang paling sadar sering mengalami kelelahan kronis, penyakit misterius, atau depresi. Bukan karena ada patologi pribadi, melainkan akibat kelelahan menjaga kesadaran di tengah lingkungan yang tidak sadar. Tubuh secara fisik memberi sinyal bahwa lingkungan tersebut beracun bagi jiwa. Kelelahan guru yang sadar. Pengobatannya bukanlah terapi yang berfokus pada penyakit, melainkan menarik diri dari lingkungan yang menguras energi. Misalnya, seorang guru yang telah menjalani perjalanan batin panjang dan mencapai kesadaran, menderita kelelahan kronis parah. Hasil tes medis menunjukkan tidak ada masalah fisik. Melalui analisis bersama seorang pengamat jiwa, ia menyadari bahwa sebagian besar energinya habis hanya untuk mempertahankan kesadaran ketika dikelilingi rekan kerja dan murid yang masih berada dalam ketidaksadaran setiap hari. Ia bukan sakit, melainkan terkuras secara energi. Ketika ia berhenti mengajar dan pindah ke sebuah kabin di tengah alam, energinya kembali hanya dalam hitungan minggu. Bukan semata karena istirahat,
tetapi karena ia tidak lagi harus terus-menerus melawan tekanan kolektif yang tak sadar. Inilah alasan mengapa orang-orang yang telah terbangun sering memilih menghilang ke alam, hidup dalam kesendirian, atau bergabung dalam komunitas kecil yang lebih sadar. Bukan untuk lari dari tanggung jawab, melainkan untuk menjaga kesadaran yang telah diperoleh dengan kerja keras. Mereka paham bahwa kesadaran itu berharga dan terbatas, dan menghabiskannya dalam interaksi yang tidak sadar sama saja, seperti menuangkan air ke pasir. Arketipe pertapa. Kebutuhan psikologis arketipal. Seorang pengamat jiwa menyebut fenomena penarikan diri ini sebagai sesuatu yang arketipal. Fase pertapaan yang harus dilalui setiap individu yang sedang dalam proses individuasi. Ini adalah panggilan batin, sebuah keharusan yang tertanam jauh di dalam psike manusia. Penarikan ini bukanlah keputusan sosial yang dangkal, melainkan respons mendalam dari jiwa. Bukan untuk selamanya, tetapi merupakan fase yang perlu dijalani. Jiwa membutuhkan kesendirian agar bisa mengintegrasikan hal-hal yang, bila tetap berada di tengah masyarakat, justru akan tercerai-berai dan hancur. Arketipe pertapa, the hermit, dalam konteks psikologi mendalam ini, bukanlah tentang kebencian terhadap manusia, melainkan tentang kebutuhan psikologis akan ruang hening untuk transformasi. Arketipe ini muncul membawa tuntutan mutlak. Untuk sementara waktu, dunia luar harus dibungkam demi keutuhan dunia batin. Fungsi ruang pertapaan, the hermit's chamber, ketika Anda sedang mengalami transformasi pada tingkat yang paling mendasar proses individuasi, pencarian diri sejati, self, Anda membutuhkan perlindungan. Anda membutuhkan ruang dari pengaruh-pengaruh yang bisa menarik Anda kembali ke pola lama. Lingkungan yang tidak sadar berfungsi sebagai jangkar bagi kesadaran lama. Pertapaan adalah proses memotong jangkar-jangkar tersebut. Anda membutuhkan keheningan untuk mendengar suara batin Anda yang lemah. Anda membutuhkan kesendirian agar bisa menyatukan pengalaman tanpa gangguan proyeksi orang lain. Fase pertapaan ini memiliki 4 fungsi vital yang sangat spesifik dan esensial bagi evolusi psikologis. Integrasi bayangan. Merebut kembali kekuatan batin. Fungsi utama dari kesendirian adalah memungkinkan integrasi bayangan. Bayangan diri adalah sisi gelap, aspek-aspek diri yang ditolak dan ditekan karena dianggap tidak dapat diterima secara sosial. Dalam lingkungan sosial, bayangan ini hampir selalu diproyeksikan ke orang lain. Kita melihat kesalahan, keburukan, dan kemarahan kita pada kelompok lain, partai lain, atau individu lain. Di ruang pertapaan, tidak ada objek yang dapat dijadikan sasaran proyeksi. Bayangan diri menyatu tanpa tekanan sosial, yang biasanya memaksanya ditekan atau diproyeksikan. Anda dipaksa untuk menghadapi kekacauan dan kegelapan di dalam diri Anda sendiri. Kekuatan mental yang sebelumnya digunakan untuk menekan atau menyangkal, bayangan kini digunakan untuk menyerap dan mengintegrasikannya. Proses ini, yang seringkali terasa gelap dan menyakitkan, adalah inti dari penemuan keutuhan. Tanpa integrasi ini, kepulangan Anda tidak akan membawa hadiah, melainkan hanya proyeksi yang lebih halus. Kematian dan munculnya diri sejati. Fase pertapaan juga merupakan tempat kematian persona dan munculnya diri sejati. Self. Persona adalah topeng sosial, koleksi peran yang kita mainkan agar dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat menuntut kita untuk memakai topeng ini secara konstan. Di ruang hening, tuntutan untuk menjadi seseorang lenyap. Diri sejati, self, muncul tanpa tuntutan topeng sosial, persona. Anda tidak lagi harus menjadi karyawan yang sukses, orang tua yang sempurna, atau warga negara yang ideal. Ketika topeng dilepas dan peran sosial ditinggalkan, kekosongan awal dapat terasa menakutkan, tetapi justru disinilah esensi diri sejati dapat bernapas dan tumbuh. Kesendirian menyediakan ruang di mana keaslian adalah satu-satunya mata uang. Inkubasi. Kebijaksanaan batin. Setelah bayangan diintegrasikan dan persona dilepas, energi psikologis yang luar biasa akan terbebaskan. Energi ini kemudian mengalir ke dalam proses pengembangan kebijaksanaan batin. Ini adalah waktu di mana diri sejati berkomunikasi melalui simbol, mimpi, dan intuisi. Kebijaksanaan batin berkembang tanpa kebisingan dari luar. Semua narasi sosial, opini kolektif, dan tuntutan media dikesampingkan. Dalam keheningan, Anda mulai menginkubasi wawasan tentang makna hidup Anda, tujuan sejati Anda, dan hubungan Anda dengan ketidaksadaran kolektif dalam cara yang lebih mendalam. Ini bukan kebijaksanaan yang diperoleh dari buku,
melainkan yang diperoleh dari pengalaman langsung dengan kedalaman psik Anda sendiri. Penyelesaian transformasi dan penemuan orientasi baru. Fase pertapaan memastikan penyelesaian transformasi dapat terjadi. Individuasi adalah pekerjaan berat yang menuntut seluruh energi psik. Setiap interupsi dari tuntutan luar berisiko mengganggu proses yang rapuh ini. Pertapaan berfungsi sebagai katalis dan pelindung, memungkinkan proses psikologis ini mencapai titik kritis. Di dalam laboratorium kesendirian, individu menemukan orientasi baru terhadap kehidupan. Orientasi ini tidak lagi berpusat pada ego dan tuntutan sosial, tetapi berpusat pada self. Anda menemukan bahwa kompas batin Anda kini menunjuk ke arah keutuhan, bukan ke arah penerimaan eksternal. Pengalaman historis pertapaan. Seorang pengamat jiwa sendiri pernah melalui fase pertapa yang mendalam yang mencontohkan kebutuhan ini. Tahun-tahunnya di Bolingen tempat ia membangun sebuah menara batu sederhana di tepi danau bukanlah liburan, melainkan sebuah kebutuhan psikologis yang mutlak. Ia memerlukan jarak dari kesadaran kolektif di Zurich untuk mengembangkan kesadaran individual yang sepenuhnya baru. Ia melepaskan persona sebagai psikiater terkenal untuk menyelami materi bawah sadarnya. Ia membutuhkan pemisahan dari proyeksi orang lain agar bisa memahami kedalaman dirinya sendiri. Di Bolingen, ia tidak dihakimi oleh koleganya, ia tidak dituntut untuk menjadi seorang suami yang ideal. Ia tidak harus berpura-pura tahu apa yang ia lakukan. Ia hanya menjadi, bekerja dengan batu dan mimpinya sendiri. Dan dari keheningan itu, lahirlah sebagian besar wawasan psikologisnya yang revolusioner. Inilah yang sedang dialami banyak orang yang terbangun saat ini. Mereka tidak menghilang karena lemah atau antisosial. Mereka sedang mengikuti pola arketipal yang memang diperlukan untuk proses individuasi. Penarikan diri sebagai persiapan, bukan pelarian. Seorang pengamat jiwa menekankan satu hal penting yang sering disalahpahami oleh masyarakat luar. Fase pertapa bukanlah pelarian, itu adalah persiapan. Penting untuk membedakan antara tindakan neurotik yang didorong oleh ketakutan dan tindakan arketipal yang didorong oleh kebutuhan diri sejati, self. Pelarian adalah menghindari masalah. Itu adalah mekanisme neurotik yang didorong oleh ego yang menolak rasa sakit atau tanggung jawab. Pelarian cenderung membawa pada pengasingan diri yang destruktif dan tidak menghasilkan integrasi batin. Sebaliknya, pertapaan adalah menghadapi masalah batin di tempat yang sunyi. Itu adalah tindakan psikologis yang berani dan bertujuan. Pertapaan tidak mengakhiri penderitaan, melainkan mengubah penderitaan menjadi keutuhan. Seseorang yang terbangun menarik diri bukan untuk meninggalkan masyarakat karena benci atau takut, melainkan untuk mengembangkan sesuatu yang justru dibutuhkan masyarakat. Masyarakat, dalam kondisi ketidaksadaran kolektifnya, secara ironis, membutuhkan apa yang saat ini sedang ditolaknya, keutuhan individual. Mereka yang menghilang sedang mengandung kebijaksanaan, menyatukan kebenasan, dan menjadi makhluk yang beradaptasi dengan kedalaman yang tidak bisa dicapai orang kebanyakan sebelum mereka kembali sebagai penghuni perbatasan. Inkubasi kebijaksanaan, embrio diri sejati. Fase pertapaan berfungsi sebagai ruang inkubasi atau laboratorium batin, di mana kebijaksanaan batin diolah. Kebijaksanaan ini terlalu rapuh untuk bertahan dalam tekanan dunia luar yang brutal dan dangkal, ibarat benih. Ia harus ditanam dalam kegelapan dan kelembaban untuk bisa berkecambah. Dalam pertapaan, seseorang tidak hanya beristirahat, ia bekerja keras secara psikologis. Ini adalah periode intensif, di mana pengalaman hidup ditinjau ulang, pola perilaku diurai, dan bayangan diintegrasikan. Proses ini membutuhkan keheningan radikal. Keheningan ini adalah katalis. Tanpa kebisingan luar, suara batin, suara diri sejati menjadi dominan, dan itulah yang memimpin proses pembangunan diri yang baru. Studi kasus ekstrem. Filsuf yang melepas topeng intelektual. Contoh klasik yang diberikan oleh seorang pengamat jiwa adalah filsuf yang menghilang dari dunia akademik. Filsuf ini tidak lari dari kegagalan tesis atau tekanan tenure, jaminan posisi. Kegagalan ini adalah bagian dari ranah ego. Sebaliknya, ia lari dari kebutuhan akademis untuk menjadi dangkal untuk mempertahankan persona intelektual yang hanya menerima ide-ide yang aman, mapan, dan disepakati oleh konsensus kolektif. Lingkungan akademik, seperti sistem sosial lainnya, seringkali menuntut keseragaman psikologis. Berpikir secara radikal atau mendalam
apalagi menyentuh realitas arketipal yang tak terucapkan, seringkali dianggap sebagai hal yang tidak pantas atau non-ilmiah. Dengan penarikan dirinya, filsuf itu tidak meninggalkan filsafat, ia meninggalkan sistem filsafat. Dalam kesendirian, ia berhasil menyatukan wawasan yang mustahil dicapai jika ia tetap mempertahankan persona akademisnya yang konservatif. Ia membiarkan ide-ide yang radikal dan tersembunyi materi yang ditolak oleh persona kolektif muncul. Saat ia kembali, ia membawa gagasan revolusioner. Hadiahnya adalah perspektif baru yang hanya bisa lahir dari penarikan diri total dari sistem yang kelak ia transformasikan. Inilah gambaran sempurna dari arketipe pertapa. Pergi ke dalam kegelapan untuk mencari cahaya, dan kembali dengan cahaya itu untuk dunia. Mendalami melampaui izin kolektif. Fase pertapa sering tampak seperti menghilang, tetapi sesungguhnya itu adalah pendalaman. Masyarakat, melalui ketidaksadaran kolektifnya, hanya mengizinkan kita untuk menyelam sampai batas tertentu. Batasan ini adalah zona aman, di mana bayangan kolektif tidak terancam. Seseorang yang terbangun tidak sedang melarikan diri, melainkan menyelami lebih dalam dari yang diizinkan masyarakat. Mereka melakukan pekerjaan batin yang hanya bisa dikerjakan dalam kesendirian, mengembangkan kesadaran yang suatu saat bisa menolong kolektif, tetapi hanya setelah ia terbentuk sepenuhnya dan tahan terhadap korupsi kolektif. Jika ia tetap berada di tengah hiruk-pikuk, ia akan dipaksa untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan frekuensi ketidaksadaran kolektif, mengkhianati wawasan barunya. Penarikan diri adalah tindakan untuk melindungi integritas batin yang baru ditemukan. Ini adalah pengakuan bahwa kesadaran adalah sumber daya yang berharga dan terbatas, yang tidak boleh dihamburkan dalam konflik bayangan yang sia-sia. Kepulangan sang pahlawan. Peran penghuni perbatasan. Wawasan terakhir. Seorang pengamat jiwa membawa harapan yang fundamental dan transformatif. Mereka yang menghilang tidak selamanya pergi. Penarikan diri yang bersifat arketipal bukanlah tujuan akhir. Itu adalah tahap kritis dalam proses transformasi. Ketika individu yang tercerahkan, mereka yang telah menyelesaikan fase pertapaan, mengintegrasikan bayangan mereka dan mendapati keaslian diri sejati kembali, mereka kembali dengan cara yang sama sekali berbeda. Mereka tidak kembali untuk ikut larut dalam ketidaksadaran, melainkan untuk menawarkan kesadaran kepada mereka yang siap menerimanya. Inilah inti dari siklus individuasi dan pelayanan. Mereka yang terbangun, yang melalui perjalanan pahlawan penarikan diri, transformasi, lalu kembali dengan hadiah, tidak kembali untuk menjadi bagian dari masyarakat arus utama. Mereka tidak bisa lagi memasukkan diri sejati mereka yang luas ke dalam wadah persona yang sempit. Sebaliknya, mereka hadir di tepi, di batas, di ruang-ruang yang memungkinkan kesadaran hidup tanpa kompromi. Definisi penghuni perbatasan. Mereka menjadi apa yang seorang pengamat jiwa sebut sebagai penghuni perbatasan. Hadir, tetapi tidak larut. Tersedia, tetapi tidak terserap. Penghuni perbatasan, the border dweller, mewakili arketipe yang secara psikologis telah melampaui ketidaksadaran kolektif, tetapi secara fisik tetap berada di dunia. Mereka adalah jembatan yang berjalan antara dunia kesadaran dan dunia ketidaksadaran. Kehadiran mereka di perbatasan ini berfungsi sebagai undangan diam-diam bagi orang lain untuk melintasi ambang batas kesadaran. Peran mereka tidak lagi diukur oleh standar sukses sosial, kekayaan, kekuasaan, popularitas, tetapi oleh kedalaman, keaslian, dan integritas psikologis. Mereka membawa kembali anugerah wawasan, kedamaian, dan keutuhan yang diperoleh selama fase pertapaan mereka. Mereka mungkin kembali sebagai seniman yang mencipta dari kedalaman autentik, menyalurkan materi ketidaksadaran kolektif yang terintegrasi menjadi bentuk-bentuk yang dapat diterima dan mencerahkan. Penyembuh yang bekerja dengan individu-individu yang siap terbangun, membantu mereka menavigasi krisis spiritual dan integrasi bayangan. Guru yang berbagi dengan kelompok kecil pencari, menawarkan peta jalan batin yang diperoleh dari pengalaman langsung. Penulis yang menawarkan peta bagi jiwa-jiwa lain yang sedang menghilang, mengartikulasikan pengalaman yang tidak terucapkan. Penuntun bagi mereka yang baru memulai perjalanan penarikan diri, menyediakan kehadiran yang sadar di tengah badai keruntuhan persona. Arketipe di tempat kerja. Kepulangan yang terdiam. Kepulangan sang pahlawan jarang dramatis. Penghuni perbatasan mungkin kembali ke profesi lama, tetapi dengan sikap batin yang sama sekali berbeda. Misalnya, seorang pengacara yang menghilang
secara psikologis dari ambisi karirnya selama setahun. Ketika ia kembali, ia tidak lagi mengejar status partner atau kasus dengan imbalan finansial tertinggi. Sebaliknya, ia fokus pada kasus pro bono yang menyentuh isu keadilan sejati, bekerja lebih sedikit, dan menolak berpartisipasi dalam permainan kantor yang penuh proyeksi. Ia hadir, tetapi intuisinya tidak lagi berinvestasi pada ketidaksadaran kolektif di tempat kerjanya. Diri sejatinya menjadi bos, bukan partner seniornya. Inilah kuncinya. Penghuni perbatasan tidak mencari pengakuan dari ketidaksadaran kolektif. Penghargaan mereka adalah keutuhan yang telah mereka peroleh. Menciptakan struktur paralel. Arsitektur kesadaran. Mengapa struktur paralel? Individu yang tercerahkan tidak pernah kembali sepenuhnya ke arus utama. Mereka tidak bisa. Sekali Anda mengalami individuasi proses menjadi satu kesatuan, dan diri sendiri Anda tidak bisa kembali menjadi tidak terindividuasi. Sekali Anda menjadi sadar, Anda tidak bisa berpura-pura tidak sadar. Sekali Anda menemukan diri sejati, Anda tidak bisa lagi hidup hanya dari persona. Inti dari ketidaksadaran kolektif adalah tuntutan akan keseragaman dan pemeliharaan ilusi bersama. Untuk menahan kekuatan arus ketidaksadaran kolektif, penghuni perbatasan harus membangun struktur paralel yang kecil, otonom, dan sadar. Seorang pengamat jiwa mengamati pola ini berulang kali. Pasien-pasien yang benar-benar mengalami individuasi jarang kembali ke kehidupan lama mereka. Mereka menciptakan kehidupan baru lebih sederhana, lebih tenang, lebih autentik. Mereka menemukan cara untuk tetap memberi tanpa harus mengorbankan kesadaran. Mereka belajar untuk berbagi tanpa kehilangan diri. Kasus terapis dan ruang sadar. Contoh klasik adalah terapis yang menghilang selama 2 tahun. Seperti yang disebutkan dalam naskah. Sebelum menghilang, terapis tersebut kemungkinan menjalankan praktik tradisional, melayani klien yang berfokus pada masalah ego dan sosial, dan mungkin mengalami kelelahan kesadaran dari paparan terus-menerus terhadap bayangan yang tidak diintegrasikan orang lain. Setelah menghilang, membangun struktur paralel, ia kembali, tetapi hanya bekerja dengan kelompok kecil individu yang sedang mengalami krisis spiritual. Ia tidak lagi bisa menjalani terapi umum, yaitu berpartisipasi dalam sistem ketidaksadaran kolektif yang mendefinisikan kesehatan mental secara dangkal. Ia hanya mampu bekerja dengan orang-orang yang mengalami hal serupa dengannya, yang berada di ambang kesadaran. Praktiknya kecil, tetapi penuh makna. Ia nyaris tak terlihat oleh masyarakat arus utama, namun menjadi penopang kehidupan bagi mereka yang sedang terjaga. Ia tidak mengubah sistem dari dalam, ia membangun sistem baru yang lebih sadar di sampingnya. Ini adalah esensi dari struktur paralel. Jenis struktur paralel di era modern. Dalam masyarakat modern, struktur paralel ini dapat berupa komunitas mikro, komune sadar, kelompok kecil yang tinggal atau bekerja bersama, secara eksplisit menyelaraskan nilai-nilai mereka dengan keaslian dan kesadaran, meminimalkan proyeksi bayangan, platform komunikasi niche, forum, podcast, atau buletin rahasia yang tidak tunduk pada algoritma. Ketidaksadaran kolektif, media sosial, arus utama. Ini adalah ruang untuk berbagi peta jalan batin tanpa disaring oleh persona kolektif. Model bisnis otonom, praktik profesional yang sangat kecil, solopreneur, artisan, konsultan etis yang dibangun di atas integritas diri sejati, menolak skala dan kecepatan yang mengorbankan jiwa. Evolusi melalui penarikan diri. Tidak semua orang terbangun pada saat yang sama. Para perintislah yang lebih dulu menghilang, menciptakan ruang baru, lalu menjadi penuntun bagi gelombang berikutnya. Apa yang tampak seperti meninggalkan, sesungguhnya adalah membangun. Mereka sedang membangun struktur yang kelak akan menopang kesadaran kolektif ketika saatnya tiba. Hadiah yang dibawa kembali, the gift of the self. Hadiah yang dibawa kembali oleh sang pahlawan bukanlah barang material atau undang-undang baru. Itu adalah keutuhan psikologis, yaitu bukti nyata bahwa integrasi bayangan dan otentisitas dimungkinkan, dan bahwa hidup tanpa persona dapat dilakukan. Dalam konteks Jungian, hadiah ini adalah kemampuan untuk menjadi wadah bagi paradoks, mampu menahan ketegangan antara terang dan gelap, sadar dan tidak sadar, individu dan kolektif, tanpa perlu memproyeksikan atau menghakimi, mempersiapkan gelombang berikutnya.
Penghuni perbatasan adalah penyimpan api kesadaran. Mereka menjaga kesadaran yang telah diperoleh dengan kerja keras agar tidak padam oleh angin, ketidaksadaran kolektif. Ketika masyarakat arus utama mencapai titik krisis yang tidak dapat dipecahkan oleh logika, ketidaksadaran kolektif seperti krisis iklim, perpecahan politik yang ekstrem, atau krisis makna, mereka akan mulai mencari jawaban. Pada saat itulah, struktur paralel dan para penghuni perbatasan menjadi suar. Mereka telah menyelesaikan pekerjaan batin yang diperlukan dan menawarkan peta bagi kehancuran lama dan pembangunan baru. Mereka tidak menunggu dunia sadar. Mereka membangun dunia sadar di pinggirannya, siap untuk disebarkan ketika ketidaksadaran kolektif mulai runtuh karena bobot ilusinya sendiri. Refleksi akhir. Menghilang sebagai keharusan. Menghilang bukanlah kegagalan. Ini adalah bagian dari evolusi, bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan, bukan pengabaian, melainkan kebutuhan yang bersifat arketipal. Jika Anda merasakan dorongan untuk menghilang, seorang pengamat jiwa ingin Anda tahu, ini adalah kebutuhan psikologis. Kesadaran Anda telah berkembang sampai pada titik di mana partisipasi dalam ketidaksadaran kolektif berarti mengkhianati diri sendiri. Penarikan diri yang Anda rasakan bukan sikap antisosial, ini adalah pola arketipal. Biarkan diri Anda menghilang bukan untuk selamanya, tetapi untuk sementara. Anda tidak sedang meninggalkan masyarakat. Anda sedang menapaki jalan sang pertapa yang harus dilalui setiap orang dalam proses individuasi. Menghilang bukanlah keegoisan. Itu adalah keharusan. Masyarakat lebih membutuhkan individu-individu yang berevolusi dibandingkan mereka yang hanya ikut menyesuaikan diri tanpa kesadaran. Dan ketika Anda kembali, Anda akan datang dengan membawa anugerah yang hanya bisa lahir dari proses menghilang itu. Menghilanglah dengan sadar, menarik dirilah dengan tujuan. Gunakan fase pertapaan Anda bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk mengintegrasikan diri. Ingatlah, menghilangnya Anda sedang mempersiapkan sesuatu. Anda tidak benar-benar meninggalkan kehidupan bersama. Anda justru menjadi perintis ke arah yang suatu saat akan dituju oleh banyak orang. Kesimpulan, sebuah keharusan evolusioner. Mari kita rangkum gambaran lengkap yang seorang pengamat jiwa maksudkan tentang mengapa orang-orang yang terjaga mulai menghilang. Mereka tidak lagi sanggup menoleransi bayangan kolektif yang diproyeksikan masyarakat tidak sadar, yang terasa menyakitkan secara psikologis dan energik. Beban melihat diri otentik mereka tak bisa terus memainkan peran yang dituntut oleh dunia luar, menyebabkan kematian persona. Energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesadaran di ruang-ruang tidak sadar menjadi terlalu berat, menyebabkan kelelahan kesadaran. Mereka pun masuk ke fase pertapaan yang diperlukan untuk proses individuasi, arketipe pertapa. Pada akhirnya, mereka akan kembali, tetapi hanya ke tepian ruang sadar, bukan ke pusat yang masih terlelap. Maka, menghilang bukanlah kegagalan. Ini adalah bagian dari evolusi, bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan, bukan pengabaian, melainkan kebutuhan yang bersifat arketipal. Mereka yang terjaga mengikuti pola setua kesadaran itu sendiri. Menarik diri, berubah, lalu kembali dalam wujud yang telah berbeda. Namun masyarakat sering melihatnya sebagai kehilangan, pengkhianatan, bahkan penolakan. Kemana semua orang sadar itu pergi? Mengapa suara-suara paling bijak semakin hening? Mengapa mereka yang terbangun justru meninggalkan kolektif di saat dibutuhkan? Namun seorang pengamat jiwa akan berkata, mereka tidak benar-benar meninggalkan. Mereka sedang menyiapkan sesuatu. Dalam penarikan diri, mereka membangun apa yang belum siap diterima oleh kesadaran kolektif. Dalam keheningan, mereka menumbuhkan kata-kata yang belum bisa didengar banyak orang. Jika Anda merasakan dorongan untuk menghilang, seorang pengamat jiwa ingin Anda tahu, ini bukanlah pelarian spiritual atau penghindaran. Ini adalah kebutuhan psikologis. Kesadaran Anda telah berkembang sampai pada titik di mana partisipasi dalam ketidaksadaran kolektif berarti mengkhianati diri sendiri. Penarikan diri yang Anda rasakan bukan sikap antisosial. Ini adalah pola arketipal. Anda tidak sedang meninggalkan masyarakat. Anda sedang menapaki jalan sang pertapa yang harus dilalui setiap orang dalam proses individuasi. Anda bukan lemah karena tak sanggup menoleransi ketidaksadaran. Anda sadar. Dan kesadaran menuntut kondisi yang berbeda dari tidur. Biarkan diri Anda menghilang bukan untuk selamanya,
tetapi untuk sementara. Temukan ruang batin, entah dalam kesendirian fisik maupun jarak psikologis. Berhentilah menghabiskan energi untuk interaksi yang tidak sadar. Hentikan peran yang dimainkan hanya untuk audiens yang tak bisa melihat Anda. Hentikan menerjemahkan kedalaman Anda ke dalam bahasa yang dangkal. Menghilang bukanlah keegoisan, itu adalah keharusan. Masyarakat lebih membutuhkan orang-orang yang sepenuhnya menemukan diri daripada mereka yang setengah-setengah ikut serta. Ia membutuhkan kedalaman lebih daripada permukaan, keaslian lebih daripada kepura-puraan, kesadaran lebih daripada keseragaman. Dan ketika Anda kembali, jika Anda memilih kembali, Anda akan datang dengan membawa anugerah yang hanya bisa lahir dari proses menghilang itu. Anda akan menawarkan sesuatu yang tak mungkin diberikan ketika masih terikat pada rasa memiliki yang palsu. Anda akan berbicara tentang kebenaran yang tak bisa diucapkan selama Anda masih sibuk mempertahankan penerimaan semu. Mereka yang terjaga secara batin mulai menghilang dari keramaian, karena itulah yang memang dibutuhkan oleh proses kesadaran. Bukan karena kebencian, melainkan karena cinta. Cinta pada kebenaran, pada kesadaran, pada keaslian diri. Cinta yang berbisik, "Saya harus menjadi utuh, meski itu berarti harus berjalan sendirian." Seorang pengamat jiwa pernah berkata, "Menghilanglah dengan sadar, menarik dirilah dengan tujuan." Gunakan fase pertapaan Anda bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk mengintegrasikan diri. Ingatlah, menghilangnya Anda sedang mempersiapkan sesuatu. Anda tidak benar-benar meninggalkan kehidupan bersama. Anda justru menjadi perintis ke arah yang suatu saat akan dituju oleh banyak orang. Pada akhirnya, perjalanan untuk menghilang sejenak bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru. Saat Anda berani memberi diri ruang untuk berhenti, menarik napas, dan merenung, Anda sebenarnya sedang menyiapkan tanah subur bagi pertumbuhan yang lebih dalam. Keheningan itu adalah tempat di mana benih kesadaran mulai bertunas. Ingatlah, menghilang sementara bukan berarti Anda gagal menghadapi kehidupan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda keberanian untuk memilih jalan yang lebih sejati. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang sekadar menyesuaikan diri tanpa arah. Tetapi dunia membutuhkan jiwa-jiwa yang berani berevolusi, bertumbuh, dan membawa cahaya bagi orang lain. Jika saat ini Anda berada di fase itu, percayalah, Anda sedang membangun fondasi yang lebih kuat. Anda sedang mencetak diri baru yang lebih otentik, lebih sadar, dan lebih siap untuk melangkah maju. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Tekan subscribe di channel Jiwa Sejalan, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari komunitas yang sedang bertumbuh menuju kesadaran lebih tinggi. Bagikan video ini kepada orang-orang yang juga membutuhkan pencerahan, karena bisa jadi satu kalimat sederhana mampu mengubah hidup seseorang. Perjalanan ini baru saja dimulai. Jangan lewatkan langkah berikutnya bersama kami di Jiwa Sejalan. Tekan subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini. Komentar, "Saya bersama Jiwa Sejalan," karena Anda adalah bagian dari keluarga besar ini.